Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun sudah lewat maghrib nih, kami masih di lapangan terkait kajian sektor-sektor strategis yang hubungannya dengan GRK, dan saya sedang bersama orang yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dari video ini bisa memotivasi siapa saja untuk memperoleh keberkahan dari lahan, khususnya yang punya bidang di bidang pertanian, bersama Bapak Ramli. Singkat aja namanya Ramli, tapi untuk Desa Gapura di Kecamatan Sambas dan bahkan sudah ke berapa desa, Pak? 78 desa. 78 desa, luar biasa. Di mana letak kehebatannya Pak Ramli? Sebentar setelah ini. Terus dulu. Pak Ramli, Waalaikumsalam, Pak. gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, walaupun udah lewat dari, kata orang udah lewat dari jam kerja nih, karena besok kebetulan ada teman-teman dari TVRI, jadi kita sedikit memaksa lah Pak Ramli. Jadi beliau ini terkenalnya yang tadi itu adalah dari budidaya jeruk ya, karena di Sambas ini memang dari zaman saya kecil terkenalnya dengan jeruknya itu. Nah, beliau punya inovasi yang baru, bukan baru sih, saya aja yang baru tahu nih pada saat ini. Sebenarnya udah cukup lama, dari tahun berapa ya Pak Bapak mulai? 2015 kemarin. Oh, 2015 kan, 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Apa nama itu tadi metode budidayanya? Moraga, Pak. Moraga. Siapa yang ngasih nama? Dinas Kabupaten Sambas. Itu BPP Sambas. singkatan dari Modifikasi Ramli Gapura. Jadi paten betul namanya ya. Nah, dari ngobrol-ngobrol tim tadi, saya cuma jadi pendengar, tapi yang menarik nih, karena ini mengancam masa depan ilmu saya nih terus terang. Jadi ternyata luar biasa Pak Ramli ini. Jadi beliau juga dengan segala kerendahan hatinya juga membantu siapapun, lahannya dimanapun, beliau bersedia untuk dimintai konsultasinya. Nah tadi salah satu yang hari Sabtu kemarin Bapak pergi itu di daerah Bentunai, Kecamatan Selakau, Pak. Bentunai, Kecamatan Selakau. Itu yang di kaki gunung. Kaki gunung. Di kaki gunung dengan jenis tanahnya berpasir ya. Iya betul, agak Tanah berpasir. Agak berpasir. Ternyata beliau tetap rekomen untuk ditanam jeruk. Nah kebetulan Pak Ramli, bidang saya ini evaluasi sumber daya lahan di ilmu tanah. Wah. Jadi kan, pas. Setiap orang ingin invest misalnya, kalau dia mau aman, dia harus melakukan evaluasi dulu kan. Betul. Jadi udah ada secara keilmuan juga orang sekolah lah kan, tak ada pengalaman lapangan nih, udah membuat kriteria kalau lahan itu cocok untuk jeruk, misalnya jeruk siam dia nyebutnya. Ada. Nah Pak Ramli bilang tadi, yang mana pun Bapak recommended. Itu gimana jalan itunya, jalan keberanian Pak Ramli merekomendasi itu? Ya, sebelumnya kan kita udah menguji di beberapa tempat juga, Pak. Kita dari banyak kegagalan juga sih ya, pengalaman. Terus? Nah, jadi dapatlah titik temunya, di tempat gini pengalaman kita kemarin gini caranya. Tempat gini caranya. Nah, gini lah, Pak. Padahal Bapak yang paling sederhana. Bapak enggak pernah ngukur pH? Enggak pernah, saya enggak tahu alat pH pun enggak itu, Pak. Yang pakai kertas lakmus? Enggak pernah Bapak ngukurnya? Pak. Bapak datang, ada aliran air misalnya Bapak celup gitu. Kira-kira gitu. 4,5 kata Bapak. Enggak pernah saya. Jadi apa? Bapak lihat vegetasi? Itulah. Lihat keadaan vegetasinya. Yang hidup di situ apa gitu. Betul, pas. Itu pas. Kalau saya nyebutnya kayu pelai itu apa sih? Kayu yang ringan tuh. Sama. Macam itu. Kalau misalnya ada akasia, pertimbangan Bapak? Tentunya cocok enggak dia tuh? Dia kurang bagus. Kurang bagus dia. Berarti ada perlakuan tambahan nanti kita itu kalau memang mau ingin gitu kan. Jadi penekanan Bapak ini pada bahan pembenah tanah teman-teman kayaknya. Jadi kondisi tanah misalnya cukup berpasir atau yang liatnya terlalu tinggi misalnya, tapi kuncinya tadi di situ bahan pembenah tanah itu.
bibitnya sama. Sama. Cuma perlakuan pada waktu memulai masukkan ke lubang tanam dan sebagainya itu ya. Diperhatikan lah kegunaannya kan. Kalau umur tanamnya untuk lahan yang penuh tantangan seperti itu dengan yang lebih sederhana, yang paling cocok misalnya gitu, Bapak bedakan kan? Mindahkan bibitnya. Enggak juga sama. Umur berapa di polybag? Kurang lebih kalau udah dalam polybag dia 2-3 bulan udah di dalam polybag. Kalau Terus dari waktu mau mindahkan, langsung gitu. Kan dari kita bibitkan dari semai sampai besar itu kan kurang lebih 10 bulan. Bapak buat bumbunan Di mananya tuh? di itu kan buat lubang tanam, misalnya 50 kali 50, masuk ke bawah 50. Terus atau Bapak naikkan dia di atas, jadi tidak usah digali. Nggak usah. Jadi dia dibumbun, Dibumbun. istilahnya tuh. Di media baru dia. Kalau tanahnya cukup lembek, Bapak kasih papan 2 keping gitu. Gitu lah. Gitu kan modelnya kan. Betul. Jadi mungkin ya, karena ini saya tidak boleh mendahului ini. Jadi sepertinya tanaman anak jeruk tadi itu yang baru Bapak pindahkan itu, dia tidak langsung berhadapan dengan kondisi lahan yang mungkin tidak sesuai. Betul. Jadi dia dengan kondisi tanah di polybag yang dia dibibitkan, lalu dia diletakkan di atas, lalu dibumbun dengan ini. Jadi dia masih ada punya waktu untuk menyesuaikan diri betul, sampai dia kuat. Betul, Nah satu lagi, Bapak hampir tidak ada mengapa menggunakan bahan kimia untuk gulma dan sebagainya kan? Iya. Jadi Hampir Bapak nggak benar-benar tebas, ya. langsung dia dibiarkan di situ, menjadi semacam Kompos. itu kelebihan. Secara alami, Pak kan? Secara alami betul. Kan bagi saya kan racun itu kan daya bunuhnya itu kuat. Ya. Bukan hanya rumput yang ada di sekitar, Ya, bahkan mikroorganisme mati itu semua tuh. Matilah pasti semua. Iyalah. Jadi dari aspek sifat biologinya terganggu. Jadi Bapak sangat bijak bahwa tanaman pengganggu itu memang kita tebas, tapi habis itu dia di sumber bahan organik untuk menopang secara tidak langsung pertumbuhan jeruk yang ditanam itu. Jadi gitu ya. Ini cuma untuk memperjelas tadi karena Pak Erdi bilang habis kau masa depan kau sebagai evaluasi tanah kan. Jadi luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kearifan lokal yang seperti ini kan kita nih cuma belajar dari textbook, dari beberapa kajian orang, jurnal. Ini pelaku. Jadi ditemukan gitu antara sains keilmuannya sama pengalaman di lapangan. Betul. Mudah-mudahan Pak maju terus Pak. Amin. Dan terus membantu orang, insya Allah jadi amal jariah. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju pertanian. Maju. Maraga sejahtera. Oh, Maraga Sejahtera. Lupa sampai.